Atomians, salam sehat dan tetap semangat. Saya Rini, Diamond Master dari Malang dan juga Center Leader dari EC Malang Star Bright. Halo Bu Rini, bagaimana Anda pertama kali mengenal Atomi? Saya kenal Atomi di Agustus 2018 dan ditelepon teman kerja suami saya. Beliau orang Taiwan. Saya disuruh join bisnis yang katanya menjanjikan. Tetapi karena bahasa Mandarin saya biasa-biasa saja, saya langsung berikan teleponnya ke suami saya. Di dalam pikiran saya, pasti bisnis yang butuh modal besar. Saya pun sambil lalu dan gak terlalu meresponnya. Setelah selesai telepon, suami saya menjelaskan ke saya, ini bisnis yang gak pakai modal, gak usah bayar sepeser pun. Kamu join aja, cuma bermodalkan KTP aja. Saya mikir lagi, bisnis apa ya zaman sekarang yang tanpa modal gitu? Lalu dia jelaskan, ini bisnis shopping mall. Nanti kamu bisa jualan apa aja di shopping mall itu. Lah, ini mungkin peluang bagus kali ya. Tapi saya tetap belum coba mendaftar. Sampai akhirnya suami saya memaksa saya untuk daftar. Karena dia nggak enak sama temennya. Dan ternyata yang dijelaskan suami saya itu berbeda dengan bisnis Atomi ini. Mungkin kesalahan mendengar atau salah translate-nya ke saya. Tetapi akhirnya saya bergabung sih di Atomi dan saya punya ID Atomi. Sampai sponsor saya datang ke Indonesia September dan saya baru mengerti tentang Atomi saat itu. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk membuka pusat pelatihan? Pada waktu awal mengenal Atomi di September 2018 itu, sponsor saya menawarkan saya untuk membuka pusat pelatihan di kota saya tinggal. Lalu saya bertanya, apa itu pusat pelatihan? Dan sponsor saya menjelaskan salah satu fungsi dari pusat pelatihan adalah tempat untuk dropship barang dan free ongkir. Wah, begitu dengar kata free ongkir, mata ini langsung berbinar-binar dong. Enak juga nih buka pusat pelatihan, belanja satu barang pun bisa free ongkir. Tetapi saya juga ragu-ragu untuk mengambil kesempatan membuka pusat pelatihan ini. Mengapa? Karena persyaratannya cukup berat untuk saya dan saya masih maju mundur. Lalu sponsor saya berkata, tetap mengajukan aja, lumayan loh bisa free ongkir untuk pengiriman ke kota saya di Malang. Dan akhirnya saya mengurus semua kebutuhan dokumen untuk pengajuan pembukaan pusat pelatihan. Dan ternyata disetujui oleh kantor Atomi Indonesia. Saat itu saya merasa pusat pelatihan ini hanya tempat dropship barang saja. Dan saya belum mengenal leader Indonesia lainnya dan tidak tahu fungsi dari pusat pelatihan itu sendiri. Hingga akhirnya saya mengikuti acara workshop Center Leader di Jakarta bulan Januari 2019. Di sana saya mendapat pencerahan mengenai fungsi dari pusat pelatihan yang sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu apa sih fungsi dari pusat pelatihan dan mengapa Atomi hanya ada pusat pelatihan, bukan stokis. Pelayanan, satu kata ini yang sangat menarik segala pikiran saya. Selama workshop 2 hari 1 malam itu, akhirnya saya menyadari mengapa Atomi hanya mempunyai pusat pelatihan. Dan setiap member wajib memilih satu pusat pelatihan untuk mendaftar sebagai member Atomi. Pusat pelatihan Atomi adalah barisan terdepan dalam pelayanan kepada member yang berperan sebagai jembatan antara Atomi dan member. Pusat pelatihan Atomi harus memberikan informasi yang berguna dan akurat kepada para member dan harus dikelola dengan tujuan memberikan dukungan dan kenyamanan kepada para membernya. Di sini saya baru mengerti dan sadar. Selama 2 bulan, hampir 3 bulan ini, saya tidak menjalankan fungsi dari pusat pelatihan yang sebenarnya. Karena saya hanya berperan sebagai kepala penerimaan barang untuk member di center saya. Dan satu kata pelayanan ini menggugah saya. Dan saya sangat bersyukur saya bisa membuka pusat pelatihan ini. Karena dengan peran saya sebagai center leader atau kepala pusat pelatihan, saya bisa sekaligus melakukan pelayanan yang memang menjadi satu tujuan hidup saya untuk bisa melayani dimanapun saya berada. Dan yang lebih membuat saya sedikit kaget, ternyata pusat pelatihan itu akan banyak member-member di luar jaringan saya yang menitipkan membernya atau bahkan dia menitipkan dirinya sendiri
di bawah pusat pelatihan di tempat tersebut. Nah, ini satu tantangan lagi buat saya. Mengapa? Karena mungkin tidak banyak orang mau membuang waktunya untuk mengajari member orang lain. Tetapi saya tetap memutuskan berjalan di Atomi, mengembangkan jaringan saya dan juga berfungsi sebagai center leader untuk member luar jaringan yang sudah percaya kepada center kami. Saya juga sering mendengar beberapa leader sempat berkata, seorang networker biasanya tidak akan membuka pusat pelatihan. Karena networker akan fokus pada jaringannya dan bisa mobile kemana aja membesarkan jaringannya. Bahkan ada beberapa orang terdekat saya sempat bertanya kepada saya, Rin, kamu itu mengurus pusat pelatihan terus. Kapan bisa ngurusin member jaringan kamu sendiri? Saya pun menjawab, saya percaya Tuhan akan memberikan waktu terbaik untuk saya dalam mengembangkan jaringan saya dan tetap bisa memberikan pelayanan terbaik untuk member center saya. Serta bisa membawa banyak member di center menjadi sukses di Atomi. Karena Mr. Park Han Gil pernah berkata, Anda harus memiliki keberanian untuk melihat peluang dan terus maju. Saya harap Anda tidak hanya fokus pada kesuksesan Anda, tetapi membantu orang-orang di sekitar Anda dan berhasil bersama-sama. Quote Mr. Park Han Gil ini yang semakin meyakinkan saya untuk berjuang dengan member-member jaringan dan member-member center saya supaya bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Saya pun ikut bangga waktu member center ada yang meraih mastership. Oke, kalau gitu bagaimana cara Ibu mengelola pusat pelatihan ini? Pertama, saya berusaha menjadi kepala pusat pelatihan yang siap menjawab pertanyaan semua member dan pastinya dengan ramah ya. Berusaha membantu segala permasalahan yang dihadapi member tanpa membeda-bedakan mereka di jaringan siapa. Yang kedua, sebagai kepala pusat pelatihan, salah satu tugas kami adalah menjadi perpanjangan tangan dari kantor pusat, terutama dalam membagikan informasi-informasi yang diberikan oleh kantor pusat Atomi Indonesia. Misalkan informasi yang terkait produk, program-program seminar, dan lain-lainnya yang diadakan oleh kantor Atomi. Dan sebagai kepala pusat pelatihan, saya juga berusaha membantu Atomi Indonesia untuk meredam masalah-masalah yang ada. Salah satu contohnya, misalnya ada member yang tidak cocok dengan produk, misalnya produk skincare. Saya akan bantu memberikan solusi dan konsultasi terkait produk agar member tersebut bisa menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, menjadi kepala pusat pelatihan yang adil dan transparan. Sebagai kepala center, pasti membawahi banyak member di luar jaringan kan. Banyak dari member-member tersebut dititipkan ke center setempat untuk belajar dan dibimbing oleh kepala center. Pada waktu terjadi masalah member dengan sponsor mereka, kita bisa sebagai pendengar yang baik dan memberikan solusi untuk member tersebut tetap berkomunikasi dengan sponsor mereka. Dan sebagai center leader yang baik, tidak boleh menikmati kesusahan member dengan cara menarik mereka menuju jaringan kita. Misalnya, ya udahlah, kamu kan nggak diurus nih sama sponsormu, kamu pindah aja ke jaringan saya. Nanti saya akan support kamu sampai jadi sales master dengan cara begini, begitu, dan lainnya. Ini sangat anti dilakukan jika Anda sebagai seorang center leader. Seorang leader menitipkan membernya di center kita, berarti mereka percaya kepada kita. Jangan membuat kepercayaan itu menjadi hilang karena keegoisan seorang center leader. Selain itu, saya membuat satu grup khusus member center. Fungsi dari grup tersebut adalah satu, untuk informasi barang datang. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi-informasi penting dari kantor pusat Atomi Indonesia. Yang ketiga, untuk memberikan jadwal pelatihan kepada member center. Dan yang keempat, untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari member center. Dulu awalnya semua saya kerjakan sendiri. Di awal buka center, barang datang seminggu 2 kali dan datang sekitar 5-8 paket saja. Saya selalu mengantarkan sendiri barang-barang tersebut ke member center saya. Makin lama, member-member di center makin bertambah. Dan paket yang datang ke center sekarang ini 1 minggu ada 5 kali. Dari Senin, Kamis,
Jumat, Sabtu, bahkan Minggu pun barang juga datang. Dan sekali datang minimal di atas 20 paket. Akhirnya saya mencari seorang admin untuk membantu mengurusi paket-paket yang datang dan membantu mengirimkan paket ke alamat-alamat yang diminta, dan kadang member bisa mengambil sendiri barang ke center, sekalian mereka kadang bertanya pada waktu ketemu dengan saya. Saya juga memberikan pelatihan-pelatihan melalui Zoom dan juga pelatihan melalui grup WhatsApp untuk member-member center. Misalkan untuk grup-grup new member, saya selalu membentuk satu grup khusus. Namanya grup khusus new member, dan grup ini bersifat sementara hanya 1 bulan atau 4 kali pelatihan dengan materi yang berbeda. Minggu pertama mengenai pengenalan perusahaan Atomy, yang minggu kedua mengenai pengenalan produk-produk Atomy, dan biasanya saya lebih fokus ke produk-produk yang ada di website Atomy Indonesia. Di minggu ketiga mengenai penjelasan marketing plan sederhana, dan minggu keempat bagaimana cara menjalankan bisnis Atomy. Untuk grup new member ini memang saya sengaja buat menggunakan media WhatsApp group. Karena saya menjelaskan dengan kata-kata tertulis dan juga voice note serta ada gambar-gambarnya. WhatsApp group ini lumayan berguna untuk member-member baru yang mungkin tidak sempat ikut Zoom. Mereka bisa mendengarkan penjelasan voice note kapan aja dan mudah mencari keterangan produk dan bisa klik link produknya secara langsung masuk ke website Atomy Indonesia. Pelatihan new member ini tiap bulannya banyak member center yang bergabung. Bahkan ada leader yang izin kepada saya, member saya bukan EC di sana, apa boleh ya Bu bergabung ikut pelatihan grup new member Ibu? Saya pun mempersilahkan kalau memang bisa membantu member-member baru mengenal Atomy. Oke, kalau gitu untuk selama menjalankan center, ini kesulitan-kesulitan apa aja sih yang pernah Ibu hadapi dalam mengelola pusat pelatihan? Kalau kesulitan mungkin di awal-awal saya kesulitan mengajak member hadir di pelatihan center sebelumnya. Karena sebelum masa pandemi itu pernah kami mengadakan pelatihan dan yang datang nggak ada Bu. Dan hanya 1-2 orang aja yang datang. Namun pada saat pandemi ini kami diharuskan memberikan pelatihan online. Dan saya ini termasuk orang yang agak gaptek ya, nggak pernah membuat PPT. Akhirnya saya harus belajar sih bagaimana membuat Zoom, bagaimana untuk membuat PPT, bagaimana juga belajar untuk presentasi online. Di awal pelatihan online yang hadir tuh nggak sampai 10 orang. Tetapi akhirnya bisa bertambah terus dan sampai sekarang kalau mereka tidak ada jadwal Zoom di hari tertentu, ada yang member sempat bertanya, "Loh, hari ini kok nggak ada Zoom ya?" Mungkin mereka saking terbiasanya dengan Zoom online. Oke, kalau gitu apa yang membuat Ibu bertahan untuk terus melanjutkan mengelola pusat pelatihan? Dari awal sih saya selalu berkomitmen untuk menjalankan pusat pelatihan yang sesuai dengan visi misi Atomy. Dan saya tidak pernah menanyakan kepada member yang japri atau telepon kepada saya, "Kamu dari jaringan siapa? Leader kamu siapa ya?" Saya tuh selalu menganggap semua orang yang bertanya kepada saya adalah orang-orang yang ingin belajar atau memang membutuhkan informasi-informasi tentang Atomy. Karena saya yakin dengan berbagi informasi kepada siapapun, maka makin banyak member yang akan cinta dengan Atomy dan akan sukses di Atomy. Oke, kalau gitu menurut Ibu nih, apa sih arti pusat pelatihan buat Ibu? Pusat pelatihan buat saya adalah tempat untuk melayani orang-orang di sekitar saya. Saya menganggapnya sebagai rumah kedua untuk member-member Atomy, di mana saya melayani mereka dengan penuh kerendahan hati. Yang sesuai dengan moto Atomy kan, rumah diibaratkan tempat yang nyaman untuk tinggal. Dan saya sebagai kepala keluarga di center ini berusaha memberikan kenyamanan bagi member-member untuk tinggal di center. Oke, selanjutnya saya dengar di bulan September kemarin nih, center Ibu meraih juara pertama dalam program New Member Challenge. Apa sih rahasianya? Waduh, untuk challenge ini sebenarnya saya nggak punya rahasia atau trik khusus ya Bu. Saya juga kalau boleh jujur tidak pernah menyangka bisa mendapatkan peringkat pertama untuk
Center Challenge New Member tersebut. Yang saya hanya lakukan adalah terus melayani tanpa membeda-bedakan mereka dan juga fokus untuk bisa membantu para member untuk bisa meraih kesuksesan mereka di Atomy. Mungkin ini adalah hadiah yang saya dapatkan dari usaha saya yang tidak putus asa untuk terus membimbing para member meski di tengah pandemi ini sekalipun. Sehingga saya mendapatkan kepercayaan dari mereka untuk menitipkan para membernya di center saya. Oke, yang terakhir nih Bu, impian apa sih yang ingin Ibu capai dan Ibu miliki untuk member-member di center Ibu? Untuk impian, pastinya saya ingin banyak member di center bisa menjalankan bisnis Atomy dengan cara yang benar dan sesuai dengan visi misi Atomy. Makanya saya berusaha memberikan pelatihan-pelatihan kepada member sebagai salah satu bentuk support sistem Atomy yang bisa membantu member-member ini untuk bisa mencapai kesuksesan mereka. Saya pastinya sangat berharap banyak member-member center yang bisa menikmati kebaikan produk Atomy dari segi kesehatannya dan perbaikan kehidupan ekonominya. Bahkan Mr. Park Han-gil pernah menyampaikan, kalau Anda ingin kaya dari bonus EC itu salah besar. Tetapi kebahagiaan seorang center leader adalah bisa melihat member-member yang dibimbing di center ini untuk bisa menjadi sukses. Bekerjalah dengan hati, maka apa yang Anda kerjakan akan menjadi berkat untuk banyak orang. Atomy Indonesia, ayo bisa!